Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta. Siang ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan patofisiologi dari heart failure. Secara umum nanti akan saya sampaikan bagaimana patofisiologi pada heart failure. Kok nggak bisa nih ya? Oh. Ya, oke. Sebentar ya. Nah, ini bisa sekarang. Ya. Oke, diulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh para peserta. Siang ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan patofisiologi dari heart failure. Secara definisi, heart failure yang umum adalah merupakan sindroma klinik yang diakibatkan oleh abnormalitas dari fungsi jantung, struktural jantung, dan interaksi neurohormonal yang mengakibatkan sirkulasi dari tubuh mengalami kongesti atau mengalami inadekuat dari tisu perfusi. Ini akan menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah dengan baik dan akan terjadi penumpukan cairan atau penurunan dari cardiac output sehingga terjadi edema. Secara terminologi, menurut ESC tahun 2016 ada beberapa. Yang pertama adalah heart failure with preserved midrange and reduced ejection fraction. Dari sini sudah kita ketahui bahwa semua berdasarkan ejection fraction atau ejection fraction. Ada beberapa kriteria. Kalau heart failure reduce ejection fraction, yang pertama tentunya pasti ada simptom dan sign. Dan seterusnya, kriteria yang kedua adalah left ventricle ejection fraction-nya kurang dari 40%. Sedangkan yang ejection fraction-nya dari ventricle kiri 40 sampai 49%, di mana ada simptom and sign dan ditambah dengan peningkatan natriuretic peptide, adanya kelainan dari struktur jantung dan diastolik disfungsi, itu masuk ke dalam heart failure mid-range ejection fraction. Sedangkan heart failure dengan preserved ejection fraction tentunya pasti ada simptom and sign, di mana left ventricle ejection fraction-nya lebih atau sama dengan 50% dan ditambah dengan adanya natriuretic peptide yang mengalami peningkatan dan adanya kelainan struktur serta diastolik disfungsi. Terminologi yang selanjutnya adalah terminologi yang dihubungkan dengan kapan terjadinya heart failure, yang kita kenal dengan acute heart failure dan chronic heart failure. Selanjutnya, terminologi yang ketiga adalah yang dihubungkan dengan beratnya dari simptom dari heart failure tersebut, yang kita ketahui dengan kriteria New York Heart Association klasifikasi, di mana ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ya, seperti yang kita ketahui, level 1 tanpa limitasi pada aktivitas sehari-hari, sampai dengan level 4 pada saat simptom dan sign terjadi atau nampak pada saat penderita at rest. Ini yang biasanya kita sebut dengan ödem paru akut. Level 2 dan 3 bisa kita baca pada slide tersebut. Secara umum, heart failure disebabkan oleh beberapa penyakit. Yang pertama adalah penyakit-penyakit yang mengenai miokard, yaitu penyakit jantung koroner atau ischemic
heart disease, ada toksik, ada inflamasi, ada infiltrasi, dan ada metabolik dari miokardium tersebut yang mengalami kelainan. Selanjutnya ada abnormalitas dari loading condition, di mana ini biasanya terjadi pada penderita-penderita dengan hipertensi, penderita-penderita dengan kelainan valvuler, dan penderita-penderita yang mengalami infeksi yaitu perikarditis atau yang high output stage, yaitu anemia, pregnancy, dan lain sebagainya. Selanjutnya etiologi yang ketiga adalah biasanya terjadi karena aritmia. Bisa terjadi karena takiaritmia atau bradiaritmia. Kita mengenal secara umum patofisiologi sesuai dengan dasar dari definisi tersebut. Patofisiologi ini disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama adalah abnormalitas dari struktur dan fungsi dari jantung sendiri. Yang kedua adalah interaksi dari neurohormonal, biasanya RAA, renin angiotensin aldosteron system, dan natriuretic peptide. Dan yang ketiga adalah kompensasi dari heart failure sendiri. Secara umum saya gambarkan, mohon maaf ini memang patofisiologinya harus saya tulis secara lengkap, karena kalau saya pilah satu persatu, setiap heart failure ada patofisiologinya sendiri-sendiri, tetapi secara umum ini yang saya gambarkan. Secara umum, patofisiologi dari heart failure adalah apabila terjadi injury pada otot-otot jantung, maka akan terjadi penurunan atau kehilangan fungsi dari kardiak myosit. Selanjutnya akan terjadi kontraktilitas dari jantung akan menurun dan mempengaruhi cardiac output, di mana cardiac outputnya akan turun. Nah, dari cardiac output yang turun itu akan mempengaruhi unloading dari baroreceptor yang akan mempengaruhi cardiac regulatory center di otak, dan ini juga akan mengakibatkan vasokonstriksi dan peningkatan dari permeabilitas dari renal. Sedangkan cardiac regulatory center sendiri akan mempengaruhi sympathetic nervous system yang juga akan berakibat sebagai vasokonstriksi dari pembuluh darah dan akan menyebabkan hipoperfusi dari ginjal. Nah, hipoperfusi dari ginjal ini akan berakibat lebih panjang, yaitu akan melepaskan renin, di mana renin ini akan merubah angiotensin menjadi angiotensin 1, dan di ACE atau ACE sendiri atau hormon ACE akan mempengaruhi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan aldosteron. Pengaruh dari angiotensin 2 akan terjadi vasokonstriksi, sedangkan pengaruh aldosteron akan terjadi reabsorpsi dari air dan elektrolit, terutama natrium. Apa yang akan terjadi? Sehingga terjadi retensi air dan penyerapan air yang lebih banyak. Di samping itu, akibat dari cardiac regulatory center tadi, terjadi vasokonstriksi dan peningkatan permeabilitas dari renal juga akan mempengaruhi absorpsi dari air dan elektrolit, terutama natrium. Kejadian selanjutnya adalah akan terjadi peningkatan afterload, dan kalau afterloadnya meningkat akan terjadi peningkatan beta aktivasi yang akan mengakibatkan kontraktilitas akan bertambah kuat dan terjadi remodeling dari left ventricle. Selain itu juga terjadi kekakuan dari ventricle atau stiffness dari ventricle, dan kelebihan beta aktivasi ini juga akan meningkatkan heart rate dan akan terjadi penurunan dari pengisian pada saat diastolik. Selanjutnya
dari pengisian diastolik yang berkurang akan menurunkan cardiac output dan akan menyebabkan heart failure. Di samping itu, aldosteron sendiri secara kompensasi atau melalui mekanisme kompensasi akan meningkatkan cardiac output, di mana cardiac output yang meningkat oleh karena kompensasi tersebut akan menyebabkan wall stress pada ventricle kiri, dengan akibat terjadi afterload yang tidak seimbang dan menurunkan stroke volume. Akibat dari penurunan stroke volume akan terjadi penurunan cardiac output dan akan terjadi heart failure. Itu secara umum. Nah, bagaimana secara khusus patofisiologi dari peranan renin-angiotensin system? Di mana renin seperti yang saya sebutkan tadi, renin-angiotensin akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 juga akan mempengaruhi atau perubahan dari sekresi dari aldosteron sehingga akan terjadi retensi dari air dan garam. Ini yang mengakibatkan terjadinya edema dan retensi dari air natrium tersebut akan meningkatkan volume dari plasma dan meningkatkan preload. Akibat selanjutnya adalah meningkatkan kerja dari jantung dan penurunan cardiac output sehingga akan terjadi heart failure. Angiotensin 2 sendiri juga akan bersifat vasokonstriktif pada perifer, sehingga akan meningkatkan afterload dan menurunkan cardiac output dan akan terjadi heart failure. Ini khusus untuk renin-angiotensin aldosteron system. Bagaimana peranan dari natriuretic peptide, di mana ginjal yang sudah mengalami hipoperfusi akan mengeluarkan natriuretic peptide bersamaan dengan keluarnya renin, angiotensin, dan aldosteron. Natriuretic peptide sendiri mempunyai efek negatif sehingga akan terjadi vasokonstriksi, di mana vasokonstriksi ini akan menyebabkan menurunnya cardiac output. Semua akan terjadi pada ginjal. Nah, ini peranannya bersamaan dengan renin dan angiotensin 1, angiotensin 2 beserta aldosteron. Nah, ini summary-nya yang tadi. Nah, di samping itu interaksi dari neurohormonal, kalau akan terjadi heart failure, pasti akan terjadi imbalance dari neurohormonal, di mana natriuretic peptide itu sebetulnya secara fisiologis lebih banyak menguntungkan daripada RAA sistem, tetapi kalau ini terjadi imbalance akan terjadi kelainan-kelainan dan ini akan menyebabkan hipertensi atau heart failure akan lebih parah lagi. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, karena sekarang sudah waktunya kita harus menyampaikan, dan sekarang dalam kondisi banyak COVID-19, ini saya ambil sedikit untuk penjelasan bagaimana patofisiologi dari heart failure pada saat kita dalam kondisi COVID-19. Secara umum sama, di mana virus dari COVID-19 ini akan mempengaruhi paru, akan mempengaruhi makrovaskuler dan mikrovaskuler sehingga akan terjadi dysfunction. Selain itu juga akan mempengaruhi secara langsung kepada jantung. Nah, pengaruh dari mikro dan makrovaskuler pada pembuluh darah kita akan terjadi perubahan atau injury atau instabilitas pada plak, sehingga akan terjadi acute coronary syndrome atau injury pada miokardial dan akan terjadi miokarditis. Nah, makro dan mikro endothelial dysfunction tersebut juga akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang lain, di mana akan terjadi
precipitating, akan terjadi heart failure kalau kita mempunyai faktor-faktor presipitasi. Sedangkan dari paru sendiri akan terjadi pulmonary hipertensi oleh karena inflamasi dan hipoksia, dan akan mempengaruhi disfungsi dari right ventricle serta adanya cytokine storm, di mana semua ini berakibat akan mempengaruhi myocardial dysfunction dan akan terjadi heart failure. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.